selama ini bagaimana Bu mengajarkan nilai-nilai agama sama anak-anak? Alhamdulillah biasanya saya datangin Ustadz, Mas. Ustadz ada datang 2 ke rumah. Satu untuk tajwid, satu lagi untuk baca Al-Quran. Nah, semenjak itu aja, semenjak kita udah papahnya memperkosa pembantu tuh udah mulai bubar semua. Udah karena kita kehidupan aja, jangankan untuk itu. Untuk kehidupan pribadi aja susah. Itu juga tabungan saya boleh sedikit-sedikit saya. Karena kepengen saya itu memang pengen umroh gitu loh Mas. Baik. Nah, Bu Sumi, apa yang Bu Sumi harapkan nih dari anak pertama Bu Sumi? Saya inginnya sih komunikasi yang lancar Mas. Ini sudah 4 bulan ya tidak komunikasi sama dia ya? Iya Mas. Telepon diangkat? Tidak? Enggak Mas. Tidak pernah, tapi tetap nomor itu nyala kan ya? Nyala. Oke, gini Bu Sumi, kita coba untuk telepon anaknya Bu Sumi. Yang pertama, mudah-mudahan dia mau ngangkat karena kita pakai nomor telepon kantor, jadi siapa tahu dia mau ngangkat dan dia angkat ya Bu, kita coba ya. Baik Mas. Baik, sudah tersambung? Oke, sudah? Baik, sambil nunggu diangkat teleponnya, anaknya Bu Sumi ini sekarang, tapi rumah tangganya masih berjalan baik kan ya? Ya, mungkin Mas karena kita udah nggak komunikasi Nggak ada 6 bulan. komunikasi. Ada kabar mungkin sudah hamil kah atau? Nggak tahu Mas. Nggak tahu. Nggak. Udah. Nah, sisa anak yang 4 ini, anaknya Bu Sumi yang 4 ini tinggalnya sama Bu Sumi sekarang? Yang satu sama saya, yang lainnya udah pada kabur Mas. Kaburnya kemana tahu? Nggak tahu Mas. Nggak tahu, ya Allah. Ini gara-gara hasutan kakaknya yang pertama ini ya. Oke, ini kita sudah tersambung dengan Mbak Tami. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tami. Halo. Ya, Mbak Tami, saya Farid Hasan dari Antv. Saya bersama ibunya Mbak Tami, Ibu Sumi. Saat ini sedang bersama kami dan dia bercerita kalau Ibu Sumi ini khawatir sama keadaan Mbak Tami nih. Katanya kangen banget sama Mbak Tami, kenapa nggak ada kabar gitu selama 4 bulan ini. Kenapa emang? Karena ibunya Mbak Tami ini kangen sama Mbak Tami. Emang dia masih peduli sama saya? Ya Allah Mbak Tami, ini Ibu cerita kenapa dia minta tolong kita nelpon Mbak Tami, karena dia sangat peduli sama Mbak Tami. Dia itu sudah cerita semua perlakuan Mbak Tami, tapi sampai saat ini dia masih mau untuk membuka komunikasi sama Mbak Tami. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari peduli, Mbak. Ibu kan udah nggak peduli sama saya. Ibu lebih perhatian sama suaminya. Halo nak. Halo. Kami Ibu kangen nak. Kamu kemana nak kabarnya? Ibu ngapain telepon-telepon saya lagi? Ibu kangen nak. Apa kabar sayang? Ibu lebih Tami. perhatian sama suami ibu. Ngapain ibu telepon saya lagi? Sebentar, mohon maaf Mbak Tami. Ini ada yang kita kelewat informasi ini, mohon maaf. Ibu Sumi memang sudah menikah lagi? Udah Mas. Udah. Sudah menikah lagi? Udah Mas. Oke. Mbak Tami, Ya. sebentar. Memang seperti apa Ibu sehari-hari sama suami sehingga Mbak Tami merasa nggak dapat perhatian gitu sama dari Ibu? Ibu tuh lebih sayang sama suaminya, Mas, dibanding sama saya. Ibu udah nggak peduli lagi sama saya. Enggak nak, kamu salah sayang. Mama sayang sama kamu. Ibu sayang betul sama kamu nak. Ibu kangen. Tami. Halo Mbak Tami. Halo. Ya, jadi Mbak, kalau menurut saya memang harus ada yang bisa diselesaikan ya. Di sini juga alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz Ziyad. Nih mungkin Pak Ustadz Ziyad bisa ngebantu nih Pak Ustadz kalau dia ngomongkan ke anaknya Pak Ustadz. Tuh. Jadi Mbak Tami, saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Tami, tapi juga saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi. Jadi Mbak Tami sebagai anak Nabi pernah mengajarkan pada kita. Jadi apapun yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, tetaplah dia adalah ibu kita. Apalagi dia pernah mengandung, pernah
melahirkan kita. Saya kira itulah jasa yang kata Nabi tidak pernah bisa ditebus oleh apapun. Dan karena itulah sekalipun misalkan Mbak Tami benci sama ibu, tetapi tetaplah menunjukkan berbakti karena kata Nabi seburu-buru orang tua, tetaplah anak berbakti. Tidak ada salahnya Mbak Tami, karena ini mungkin nanti akan mendatangkan pintu-pintu keberkahan, kemurahan rezeki bagi Mbak Tami dan suaminya dan keluarganya kelak. Saya kira Mbak Tami perlulah membuka komunikasi untuk bersilaturahim kembali, menyambung apa itu kekeluargaan dengan ibunya, karena itulah yang dituntunkan oleh agama kita. Saya kira itu Mas Farid. Baik, Mbak Tami bisa dengar? Iya. Iya nak. Ya, itu sih intinya Mbak Tami. Halo nak. Halo, Mbak Tami. Halo nak. Mbak Tami. Tami nggak sayang sama ibu. Halo. Halo nak. Putus, diputus. Putus ya. Diputus. Pak Jadi Mas Farid ya, saya ingin menggarisbawahi kalau kita lihat kisah tadi itu saya merinding sekali, merinding sekali. Karena apa kata Nabi? Ketika anak itu, kalau orang tua bukan durhaka, tapi ketika orang tua menelantarkan kepada anaknya, maka urusannya dia dengan Allah. Tapi ketika anak durhaka kepada orang tua, kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan, jangankan masuk surga, tidak mendapatkan aroma surga. Aroma saja dia dapatkan, apalagi ini. Yang kedua, akan mempersulit jalan hidup dan mempersulit jalur rezeki Allah kepada dia. Karena apa? Pembukanya di sana. Jadi pembukanya di sana. Karena itulah Nabi mewanti-wanti pada orang tua, sekalipun kebencian orang tua pada anak luar biasa, tapi jangan sampai lisannya itu terucap doa yang buruk pada anaknya, karena nanti langit akan menurunkan itu gitu. Lah, ini saya kira memang, mohon maaf Bu Tami, ini kesalahan kedua belah pihak. Yang pertama, Mbak Tami ketika di keluarga tidak mendapatkan asupan pendidikan yang baik, teladan yang baik, perhatian yang baik, maka psikisnya, jiwanya tumbuh ketika usia dewasa, tidak tumbuh dalam kecukupan pendidikan yang baik. Akibatnya apa? Melakukanlah perbuatan yang dicontohkan tadi, kemudian sekarang melawanlah, bahkan mohon maaf tadi itu sampai kemudian ngapain? Apa nelpon lagi? Nggak peduli. Nah, saya kira itu juga penting. Yang kedua, saya kira tadi juga menjadi kritik, saya kira menjadi apa itu Bu Sumi, mohon maaf ketika Bu Sumi sudah menikah lagi, ketika kita menikah, mohon maaf ketika ada seorang ibu setelah bercerai kepada suaminya kemudian menikah lagi, maka perhatian kepada anaknya tidak boleh terputus karena itu menjadi kewajiban. Kan ada hak orang tua, hakul walidi waladau, hak orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya. Ada hak walidi waladau, ada hak anak kepada orang tua. Jadi masing-masing Allah berikan secara proporsional, ada kewajiban orang tua kepada anaknya, ada haknya, ada kewajiban anak kepada orang tua, ada hak anak dari orang tua. Nah, inilah saya kira masing-masing dalam kehidupan keluarga Indonesia yang menyaksikan acara yang baik ini penting menjadi teladan pada kita semuanya. Kalau tadi, mohon maaf tadi, kalau Mbak Tami seperti itu terus-terusan dan tidak ada pintu baik, nanti akan menurun akan turun-temurun tadi. Mbak Tami punya anaknya akan menurun seperti itu, lantas benang merah mau apa itu kita bawa? Berarti kan bukan lagi baiti jannati, rumahku surgaku, tetapi baiti narun, rumahku itu adalah neraka. Karena apa? Orang kepanasan, tidak nyaman tinggal di rumah, maka tuntunan agama ya kembalilah pada tuntunan agama, kembalilah ikutan agama, maka agama itu akan mendamaikan bagi siapapun yang bersama agama. Baik, Bu Sumi, saya bukan membenarkan apa kata Mbak Tami dengan semua perilaku yang dia lakukan ke Bu Sumi, tapi saya cuma mau nanya, apa benar Bu Sumi lebih sayang ke suami kedua dibanding ke anak-anaknya? Enggak Mas, yang namanya ibu tetap sayang kepada anak. Sebenarnya suami saya juga sayang Mas sama anak saya, tapi anak saya belum terima. Bagaimana caranya? Belum kenal dan juga belum menerima dengan suami saya. Oke. Oh, Ustadz, kira-kira apa yang harus dilakukan ya oleh suaminya Bu Sumi yang kedua untuk bisa lebih mendekat kepada anak-anaknya Bu Sumi? Memang begini Mas Farid, inilah saya kira juga ya, ketika, mohon maaf para pemirsa, untuk kita semua pelajaran ikhtiar ini, ketika seorang suami istri, mohon maaf misalkan suaminya meninggal, berarti dia kan istri sama anak-anaknya. Ketika suami masih hidup, istrinya meninggal, kan berarti harus mencari pasangan istri, yang istri mencari pasangan berarti suami. Maka kalau sudah punya anak, memang inilah pentingnya sebelum memutuskan menikah lagi, ini pelajaran kita semua, apa? Komunikasi dengan anak-anak gitu loh. Supaya apa yang dialami oleh Bu Sumi nggak terjadi, dan kisah ini kan banyak. Saya banyak menerima konsultasi yang serupa seperti ini. Seperti ini. Jadi selalu, karena apa?
Karena mungkin ibunya lupa dengan sebelumnya kayaknya, sehingga komunikasi tadi itu. Yang seharusnya dilakukan adalah komunikasi kepada anaknya memberikan masukan-masukan, dan sehingga apa? Sehingga masing-masing perhatian itu didapatkan. Memang tidak ada salahnya juga, Bu Sumi memang sudah sudah seharusnya memang berbakti pada suaminya gitu loh. Karena memang itu yang menjadi imamnya di rumah. Tetapi harus diingat bahwa Bu Sumi juga punya anak, maka ada perhatian. Lah ini karena ini lebih pada miskomunikasi saja. Awal komunikasi yang tidak baik, maka kemudian akan melahirkan persepsi, dan setelah terpersepsi maka kemudian akhirnya melahirkan perilaku, dan ternyata perilakunya adalah perilaku perlawanan kepada orang tua. Dan kita juga mengingatkan kepada Mbak Tami di rumahnya bersama adik-adiknya tidak sepatutnya memperlakukan ibu seperti itu. Sebab bagaimanapun ibu sangat berjasa, apalagi kalau kita lihat Bu Tami ini Bu Sumi luar biasa sabar loh. Perilaku bapak tadi seperti itu, kemudian dengan sendirinya menghidupi anak-anaknya. Saya kira ini adalah kecuali ada pelanggaran kemaksiatan dilakukan oleh Bu Sumi baru, tapi ini kan nggak ada gitu. Jadi karena itu Mbak Tami dan bersama saudara-saudaranya, kembalilah, janganlah kemudian meluapkan kebencian kepada ibu. Yakinlah bahwa itu justru menghalangi kemurahan rezeki Allah dalam kehidupan kita. Oh ya, Bu Sumi katanya suami pertama Bu Sumi masih menghubungi Bu Sumi. Iya Mas, suka datang ke rumah minta duit, bawa perempuan. Kadang untuk poya, kalau nggak dikasih dia marah. Ibu Sumi masih ngasih? Masih Mas, kalau nggak dia teriak-teriak. Terus reaksi suami Bu Sumi Ya, apa? itu yang buat kita bertengkar terkadang, karena teriak-teriak dia maksa terus minta duit gitu Mas. Oke, Pak Ustadz. Ya. Gimana nih Pak Ustadz? Bu Sumi masih memberikan Iya. uang kepada Ya, suaminya? seharusnya tidak ada. Bu Sumi sudah terputus dengan suaminya karena ini sudah selesai. Kalau Bu Sumi memberi sifatnya hadiah, sodako saja gitu loh. Dia berarti tolong, tapi enggak. Justru yang menjadi kewajibannya itu adalah bapaknya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena ini anak-anaknya gitu, bukan sebaliknya gitu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh mantan suaminya tadi dengan berteriak-teriak, saya jadi heran ini sehat apa enggak gitu loh. Yeah. Kalau orang sehat akalnya, itu artinya adalah dia bisa memfungsikan akalnya, maka kemudian muncul al-haya, rasa malu gitu loh. Loh malu karena apa? Masih mendatangi mantannya, kemudian bahkan meminta, kemudian berteriak-teriak, kan mesti harus melihat daripada lingkungan. Saya kira inilah Allah memberikan kemuliaan manusia itu dengan diberikan potensi al-aklu ini, maka akal inilah yang kemudian bisa menyaring, bisa membedakan. Dan akal inilah yang difungsikan. Tapi ketika tadi akalnya sudah dikalahkan dengan hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya, sehingga tadi kan bawa macam-macam tadi ya, sudah hilang rasa malu tadi itu. Yeah. Kata Nabi, kapan rasa malu itu diangkat? Ketika syahwat menjadi rajanya, maka berarti malu itu sudah akan hilang. Inilah saya kira pelajaran untuk kita semuanya. Iya, iya, iya. Bu Sumi, suami yang kedua ini mohon maaf, duda atau masih bujangan saat menikah? Duda Mas. Duda ya. Nah, Bu Sumi dari suami yang kedua itu bawa anak nggak suami keduanya? Enggak. Nggak bawa anak sama sekali. Nah, yang di rumah Bu Sumi ini ada berapa anak? Satu sekarang Satu. saya. Kita Dia bilang bisa nerima keberadaan Insya Allah suami bisa ibu? Mas. Bisa, insya Allah. Oke. Berarti tugas terberat adalah untuk meyakinkan kakak-kakaknya nih, Iya, Pak iya, Ustadz, iya. untuk bisa lebih menerima. Jadi memang begini Mas Farid, apa yang terjadi pada anaknya itu kan inilah konsekuensi dari keadaan keluarga tadi itu. Tapi masih ada harapan untuk Bu Sumi pada anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Angkatlah tangan ibu untuk berdoa kepada Allah. Sebab kata Nabi, di antara doa yang tidak ada hijab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah inilah yang kita manfaatkan. Kapan momentumnya? Momentumnya misalkan setiap 5 waktu sholat. Kapan lagi? Yaitu di tengah malam, keheningan malam, misalkan sholat malam. Kapan lagi? Yaitu ketika sedang berpuasa. Kapan lagi? Ketika sedang baca Al-Quran. Kapan lagi? Ketika sedang bersodako. Pendek kata, momen-momen tadi itu teruslah menggemuruhkan, mengetuk arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anak ibu. Yang kedua adalah juga hidayah pada mantan suaminya tadi. Yang ketiga adalah ada satu hal, ibu harus berani mengatakan Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, hamba dolim. Karena dulu ketika hamba meniti keluarga, hamba pernah tidak menghiraukan kepada ucapan orang tua, tidak pernah berbuat baik.
Jika itu merupakan kemurkaan-Mu ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah, dan cukupkanlah kemurkaan-Mu sampai di sini dan datangkanlah rahmat-Mu kepada kami. Kami sungguh sudah merasakan penderitaan dalam kehidupan kami, melihat anak-anak kami dan suami kami. Ya Allah, kami menjemput rahmat-Mu ya Allah, turunkanlah kepada kami sekeluarga, kepada anak-anak kami ya Allah, keluarga kami supaya tidak menjadi baiti naro tetapi baiti janati ya Allah. Maka insya Allah kalau itu Ibu lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan, kata Allah ketika hambaku sedang bertobat, bersungguh-sungguh menjemput ke rahmatku dan berdoa pada aku malu tidak mengulurkan pintu ampunanku kepada dia. Mudah-mudahan Ibu ini kesempatan yang baik, saya kira tidak ada. Dan Ibu juga harus bisa memahami keadaan anak tadi karena keadaan tadi. Saya kira itu Mas Farid. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Buat Bu Sumi mudah-mudahan bisa segera diamalkan apa tadi Pak Ustadz sampaikan. Dan saya sih juga berharap dan saya bantu doa juga biar Bu Sumi bisa rukun kembali dengan anak-anaknya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami dan mudah-mudahan kisah ini juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Dan pemirsa akhirnya sampai di sini tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.